Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Sinta Duramawati dengan NIM 185231005. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proyek yang saya kembangkan secara mandiri dengan judul Blink to Call, sistem panggilan perawat pintar berbasis deteksi kedipan mata dan notifikasi IoT. Proyek ini dirancang untuk membantu pasien dengan keterbatasan motorik memanggil perawat hanya melalui kedipan mata yang kemudian akan mengirimkan notifikasi secara real-time melalui teknologi IoT. Berangkat dari keresahan nyata di fasilitas kesehatan, proyek ini bermula dari satu masalah krusial, yaitu aksesibilitas sistem panggilan darurat bagi kelompok pasien rentan. Coba kita bayangkan pasien di ruang ICU, pasien pasca operasi, atau penderita saraf progresif seperti ALS. Mereka perlahan kehilangan kemampuan mengendalikan tubuhnya. Akibatnya, bel pemanggil perawat konvensional berupa tombol fisik mustahil mereka tekan. Padahal saat darurat, keterlambatan beberapa menit saja bisa berakibat fatal. Dari literatur, fungsi kedipan mata seringkali tetap utuh meskipun tubuh lumpuh. Sayangnya, pelacak mata komersial harganya sangat mahal. Belum lagi alat harus bisa beradaptasi dengan kondisi real, seperti pasien yang terus berbaring terlentang dengan gerak kepala terbatas. Di sisi lain, perawat punya mobilitas tinggi dan tak selalu di meja jaga, sehingga bel biasa bisa kurang efektif. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah inovasi baru. Untuk menjawab rentetan permasalahan tadi, saya mengembangkan Blink to Call. Ini adalah sebuah sistem touchless berbasis computer vision yang dirancang khusus untuk menangkap pola kedipan pasien sebagai sinyal darurat. Sistem ini jauh lebih hemat biaya dan fleksibel untuk pasien yang hanya bisa berbaring. Tidak berhenti pada sisi pasien, saya juga merancang sistem ini untuk mendukung mobilitas perawat. Sistem di laptop secara real-time akan menembak notifikasi ke aplikasi Telegram perawat. Bersamaan dengan itu, sistem ini juga terintegrasi secara IoT dengan microcontroller ESP32 untuk membunyikan alarm dan menyalakan layar LCD langsung di meja jaga perawat. Lebih dari sekedar alarm, sistem ini memiliki fitur komunikasi dua arah yang berpusat pada kenyamanan pasien. Saat perawat menekan tombol balasan seperti sedang OTW di Telegram mereka, teks tersebut akan langsung muncul di antarmuka aplikasi QWIP pada layar laptop di hadapan pasien. Melalui layar inilah, pasien mendapatkan ketenangan psikologis karena mereka tahu secara pasti bahwa bantuan sedang dalam perjalanan. Untuk merealisasikan sistem Blink to Call, saya membagi arsitektur perangkat kerasnya menjadi beberapa bagian utama. Pertama, sebagai pusat pemrosesan computer vision, saya menggunakan laptop yang terintegrasi dengan webcam. Webcam ini berfungsi sebagai mata sistem untuk menangkap video feed wajah pasien secara real-time. Sementara, laptop akan memproses algoritma pendeteksi kedipannya. Kedua, untuk sisi Internet of Things atau IoT, otak utamanya adalah microcontroller ESP32 DevKit CV4. Saya memilih ESP32 karena modul ini sudah dilengkapi dengan fitur Wi-Fi built-in, sehingga sangat ideal untuk mengirimkan data ke internet. ESP32 ini akan mengontrol dua output lokal di ruang perawat. Yang pertama, buzzer aktif berfungsi sebagai peringatan suara utama bagi perawat atau tenaga medis yang sedang berada di sekitar ruangan saat kondisi darurat terdeteksi. Kemudian yang kedua adalah modul LCD 16x2 I2C sebagai indikator umpan balik visual. Komponen ini sangat krusial bagi perawat. Sebagai contoh, jika peringatan suara dari buzzer sudah mati, perawat yang baru tiba di ruangan dapat melihat status pada layar LCD sebagai konfirmasi bahwa pasien tersebut memang melakukan panggilan darurat. Ketiga, ada handphone yang mempresentasikan gawai milik perawat menerima notifikasi jarak jauh. Terakhir, tentu saja saya menggunakan komponen pendukung kelistrikan dan perakitan seperti kabel data USB Type-C, breadboard, dan kabel jumper untuk merangkai seluruh sistem. Beralih ke sisi perangkat lunak, sistem ini dibangun menggunakan kolaborasi beberapa program dan library. Untuk lingkungan pengembangannya, saya membaginya menjadi dua, Visual Studio Code untuk memproses algoritma computer vision di laptop dan Arduino IDE untuk memprogram sistem IoT pada ESP32. Di sisi pemrosesan Python, ada beberapa library krusial yang saya gunakan. OpenCV dan MediaPipe adalah inti dari sistem pelacakan mata ini untuk menangkap video dan mendeteksi titik koordinat mata secara presisi. Kemudian, library Math and Time digunakan untuk menghitung rasio bukaan mata dan mengatur durasi kedipan sinyal darurat.
Selanjutnya, saya menggunakan Tkinter dan PIL untuk membangun Graphical User Interface atau GUI. GUI ini sangat vital karena bukan hanya sekedar menampilkan tangkapan kamera, tetapi juga menjadi media komunikasi visual bagi pasien. Di antarmuka inilah, pasien bisa melihat langsung balasan dari perawat sehingga mereka merasa tenang. Lalu, agar aplikasi tidak lag saat memproses video dan menerima pesan secara bersamaan, saya memanfaatkan library threading. Sementara itu, untuk komunikasi IoT-nya, saya menggunakan Request dan Telegram Bot API untuk menjembatani sistem lokal dengan aplikasi Telegram perawat. Dan di sisi SP32, saya menggunakan library Liquid Crystal underscore I2C untuk mengontrol teks peringatan pada layar LCD yang diperuntukkan bagi perawat di ruangan. Kemudian masuk ke bagian merangkai hardware Blink to Call. Yang pertama, siapkan modul SP32 DevKit C V4 Worm 32D, kemudian modul LCD 16x2 I2C, kemudian modul buzzer aktif 3,3V sampai 5V, kemudian breadboard 10x65, kemudian kabel data USB Type-C dan beberapa kabel jumper. Yang pertama, tancapkan microcontroller SP32 dan buzzer pada breadboard agar proses menyambungkan kabel jauh lebih mudah dan rapi. Dan untuk LCD bisa disambungkan menggunakan kabel jumper mil-female, jadi tidak perlu diletakkan pada breadboard. Kemudian hubungan pin VCC pada LCD ke pin 5V atau VIN di SP32 menggunakan kabel jumper, dan pin VCC pada buzzer ke pin 3V3 di SP32 menggunakan kabel jumper. Kemudian sambungkan pin GND dari modul LCD ke pin GND dari buzzer ke pin GND yang tersedia di SP32 menggunakan kabel jumper. Kemudian hubungan SDA pada LCD ke pin GPIO26 di SP32 menggunakan kabel jumper. Kemudian hubungan pin SCL pada LCD ke pin GPIO25 di SP32 menggunakan kabel jumper. Kemudian sambungan pin I/O pada modul buzzer aktif ke pin GPIO33 di SP32 menggunakan kabel jumper. Kemudian periksa kembali semua sambungan, lalu hubungkan SP32 ke laptop menggunakan kabel data USB Type-C dan untuk persiapan upload code. Dan berikut adalah gambaran perangkaiannya, hardware-nya. Blink to Call. Kemudian masuk ke bagian cara membuat bot melalui BotFather. Pertama-tama, buka aplikasi Telegram, ketik BotFather di kolom pencarian, pilih akun resmi yang memiliki centang biru, lalu klik atau ketik garis miring start pada ruang obrolan BotFather, kemudian ketik perintah garis miring new bot di kolom obrolan. Kemudian masukkan nama untuk bot, yaitu untuk project ini dinamai dengan blink to call underscore bot. Kemudian masukkan username bot, syaratnya username harus diakhiri dengan kata bot, maka untuk project ini dinamai dengan blink to call underscore bot. Kemudian, jika berhasil, pesan balasan BotFather tidak hanya berisi token, pesan tersebut akan memuat tautan langsung ke bot yang sudah dibuat. Kemudian, info untuk mengatur profil bot. Kemudian, fokus pada deretan angka dan huruf yang panjang di bawah tulisan use this token to access the HTTP API, salin dan simpan token ini dengan aman untuk dimasukkan ke kode Visual Studio Code nanti. Kemudian masuk ke bagian mendapatkan chat ID melalui ID bot. Kembali ke menu pencarian Telegram, lalu ketik ID bot dan pilih akunnya. Klik atau ketik garis miring start pada ruang obrolan ID bot. Bot tidak sekedar membalas dengan angka ID, melainkan menampilkan papan informasi bertuliskan Telegram ID check secara lengkap mulai dari username, account rating, hingga status registrasi. Nah, fokus pada baris yang menampilkan 10 digit angka di sebelah ikon kotak berwarna ungu. ID ini berfungsi sebagai alamat tujuan agar sistem program Python tahu ke akun Telegram mana pesan darurat harus dikirimkan. Nah, salin angka ID tersebut. Bisa langsung menekan tombol copy di bagian bawah pesan tersebut. Simpan ID ini dengan aman untuk dimasukkan ke Visual Studio Code nantinya. Nah, setelah mendapatkan token IPA dari BotFather dan chat ID dari ID bot, simpan baik-baik kedua data ini. Selanjutnya, kita akan menyalin dan menambahkan kedua data tersebut ke dalam script Python kita di Visual Studio Code, tepatnya pada variabel telegram underscore bot underscore token dan telegram underscore chat underscore ID.
Langkah ini sangat penting agar program deteksi wajah kita memiliki izin akses untuk mengirimkan pesan peringatan darurat secara langsung ke HP perawat melalui Telegram. Kemudian lanjut pada bagian konfigurasi dan upload kode ke SP32 atau bagian Arduino IDE. Langkah selanjutnya membuka Arduino IDE dan memasukkan kode program C++ yang telah disusun untuk mengontrol SP32 lengkap dengan library pendukung untuk Wi-Fi dan LCD I2C. Pada bagian konfigurasi, mengubah variabel nama Wi-Fi atau SSID dan kata sandinya atau password agar SP32 bisa terhubung ke jaringan internet yang digunakan saat itu. Selain itu, di dalam kode ini juga memuat pengaturan PIN untuk modul LCD dan buzzer, serta pembuatan endpoint HTTP. Endpoint inilah yang nantinya bertugas menerima perintah dari laptop. Setelah memastikan pengaturan board SP32 dev module dan port sudah benar, langsung melakukan upload kode ke dalam SP32. Begitu upload selesai, membuka serial monitor dengan baud rate yang sesuai yaitu 115.200. Di sini menunggu sampai SP32 berhasil terhubung ke Wi-Fi dan memunculkan IP address-nya. IP address ini sangat penting dan langsung dicatat, karena nantinya akan digunakan di dalam kode Python agar laptop bisa berkomunikasi dengan SP32. Kemudian masuk ke bagian yang terakhir yaitu menyiapkan program utama atau bagian Visual Studio Code atau Python. Setelah bagian hardware dan SP32 standby, beralih ke Visual Studio Code untuk menyatukan semuanya menggunakan bahasa Python. Hal pertama yang dilakukan adalah memastikan semua library pendukung sudah terinstall melalui terminal. Beberapa library utama yang dipakai antara lain OpenCV untuk akses kamera, MediaPipe untuk memetakan titik wajah atau mendeteksi struktur wajah dan menghitung aspect ratio atau AIR, kemudian P-Telegram Port API untuk menghubungkan sistem ke Telegram, serta Tkinter untuk membuat antarmuka pengguna atau GUI. Di bagian awal kode program menempelkan 3 data krusial yang sudah didapatkan sebelumnya, memasukkan IP address dari SP32, lalu memasukkan token IPA dari port father ke variabel telegram underscore port underscore token dan chat ID ke variabel telegram underscore chat underscore ID. Langkah terakhir tinggal menjalankan programnya. Kamera laptop akan otomatis menyala, interface GUI dari Tkinter akan muncul, dan sistem blink to call sudah siap untuk mendeteksi kedipan mata. Sebagai gambaran besar, ini adalah alur interaksi sistem blink to call. Alur logika inilah yang mendasari respon alat terhadap pasien dan perawat. Yang detail cara kerjanya akan saya jelaskan di slide berikut. Bagian inti dari presentasi ini, bagaimana sebenarnya blink to call bekerja. Prosesnya diawali dari sisi pasien, yaitu tahap deteksi. Kamera pada laptop pasien berfungsi sebagai sensor utama yang secara real-time memantau wajah. Di balik layar, sistem ini memanfaatkan algoritma MediaPipe untuk mendeteksi secara presisi titik-titik koordinat pada kelopak mata pasien. Dari titik-titik tersebut, sistem menghitung sebuah nilai matematis yang disebut R atau eye aspect ratio. Secara sederhana, R adalah angka yang menunjukkan seberapa terbuka atau tertutupnya mata seseorang. Dalam sistem yang saya rancang, jika nilai R turun di bawah 0,25, sistem akan mencatat sebagai kondisi mata tertutup. Namun, kedipan mata adalah hal yang natural, bukan?
Bagaimana sistem membedakan kedipan biasa dengan panggilan darurat? Disinilah saya menanamkan logika pemicu pintar. Sistem ini hanya akan memicu alarm darurat apabila mendeteksi tepat dua kedipan cepat dalam waktu kurang dari 2 detik. Selain itu, saya juga memikirkan kenyamanan pasien. Jika pasien ingin tidur atau memejamkan mata dalam waktu lama, mereka cukup menahan mata tertutup selama lebih dari 3 detik. Sistem akan otomatis masuk ke mode jeda atau pause, sehingga tidak akan ada alarm palsu yang berbunyi. Jika pasien ingin mengaktifkan kembali, cukup lakukan hal yang sama. Setelah sistem di sisi pasien berhasil mendeteksi dan memvalidasi panggilan darurat lewat kedipan mata, apa yang terjadi selanjutnya? Sinyal tersebut harus sampai ke ruang perawat. Disinilah peran teknologi Internet of Things atau IoT bekerja. Program Python di laptop pasien akan secara otomatis mengirimkan sinyal data melalui protokol HTTP ke IP address yang sudah tertanam pada microcontroller. Untuk microcontrollernya, saya menggunakan SP32 DevKit C V4 yang diletakkan di ruang jaga perawat. SP32 ini bertindak sebagai otak yang selalu standby menerima sinyal melalui jaringan Wi-Fi. Begitu sinyal darurat diterima oleh SP32, sistem ini akan langsung memicu sistem peringatan ganda atau dual alert system. Pertama, pada sisi audio, modul buzzer akan berbunyi nyaring selama 2 detik. Ini sangat krusial untuk langsung menarik perhatian perawat yang mungkin sedang sibuk dengan aktivitas lain. Kedua, dari sisi visual, layar LCD I2C 16x2 akan langsung memperbarui tampilannya dengan pesan darurat. LCD ini memastikan perawat tidak hanya mendengar alarm, tapi juga langsung mengetahui informasi spesifik dari layar, misalnya memastikan pasien mana yang membutuhkan bantuan tanpa harus menebak-nebak. Sebagai pelengkap dari alarm lokal di ruang jaga tadi, bagaimana jika perawat sedang berkeliling dan tidak berada di dekat SP32? Disinilah keunggulan utama Blink to Call. Sistem secara bersamaan mengirimkan pesan darurat melalui bot telegram langsung ke ponsel genggam perawat. Yang membuatnya istimewa adalah pesan ini bersifat interaktif. Perawat tidak perlu repot mengetik balasan, mereka cukup menekan tombol OTW sekarang atau tunggu 5 menit yang sudah tersedia di layar obrolan. Begitu perawat menekan tombol tersebut, keajaiban komunikasi dua arah terjadi. Antar muka atau GUI di layar laptop pasien akan langsung memperbarui statusnya. Misalnya menampilkan tulisan perawat OTW. Umpan balik visual ini sangat penting secara psikologis untuk memberikan rasa tenang kepada pasien bahwa bantuan benar-benar sedang datang. Terakhir, untuk memastikan keandalan alat ini di dunia nyata, saya menanamkan fitur anti-spam. Begitu pasien berkedip dan alarm terpicu, sistem akan otomatis mengunci diri agar pasien tidak mengirim puluhan pesan beruntun yang mengganggu. Sistem baru akan mereset dirinya kembali ke mode standby tepat 10 detik setelah perawat menekan tombol respon di Telegram. Siklus pun tertutup dengan aman dan alat siap digunakan kembali. Sebagai seorang engineer, saya menyadari bahwa setiap sistem instrumentasi pasti memiliki batasan. Oleh karena itu, pada slide ini saya ingin memaparkan evaluasi objektif mengenai keunggulan sekaligus keterbatasan dari prototipe Blink to Call. Kita mulai dari keunggulannya. Nilai jual utama dari alat ini adalah sifatnya yang non-invasif, pasien tidak perlu dipasangi kabel atau sensor di tubuhnya, sehingga sangat nyaman digunakan. Selain itu, sistem ini sangat responsif secara real-time, dan dibangun menggunakan komponen yang sangat hemat biaya seperti SP32 dan webcam standar. Ditambah lagi fitur anti-spam yang sudah kita bahas sebelumnya, membuat sistem ini tidak hanya canggih, tapi juga praktis untuk diimplementasikan di rumah sakit sesungguhnya. Namun, sistem ini juga memiliki keterbatasan operasional. Pertama, karena mengandalkan penglihatan komputer melalui webcam biasa, akurasi sistem sangat bergantung pada pencahayaan ruangan. Jika ruang gelap gulita, sistem akan kesulitan membaca titik mata pasien. Kedua, sistem notifikasi jarak jauh dan komunikasi IoT-nya sangat bergantung pada kestabilan jaringan Wi-Fi. Jika internet terputus, alarm tetap akan berbunyi secara lokal di LCD dan buzzer, namun pesan telegram tidak akan terkirim. Ketiga, dari segi peringatan audio, buzzer sengaja diatur hanya menyala selama 2 detik untuk menghindari alarm fatigue atau polusi suara yang mengganggu di rumah sakit. Namun, di sisi lain, hal ini menjadi keterbatasan karena suara buzzer beresiko tidak terdengar jika lingkungan ruang jaga perawat sedang sangat bising. Meskipun hal ini sudah dikompensasi oleh notifikasi yang menetap di LCD dan Telegram. Terakhir, posisi kamera harus diatur dengan tepat agar wajah pasien bisa tertangkap secara proporsional.
Menyadari keterbatasan-keterbatasan ini adalah langkah awal yang sangat penting agar sistem Blink to Call ini dapat terus disempurnakan di masa depan. Beranjak dari evaluasi batasan sistem tadi, saya telah merumuskan beberapa rencana pengembangan lanjutan atau future work untuk menyempurnakan Blink to Call agar semakin siap untuk komersialisasi dan implementasi medis yang sebenarnya. Pertama, untuk mengatasi masalah pencahayaan, sistem ini ke depannya akan sangat ideal jika diintegrasikan dengan kamera infrared atau night vision, dan begitu pemantauan pasien yang lumpuh atau bedridden bisa dilakukan 24 jam penuh tanpa terganggu oleh lampu ruangan yang dimatikan saat pasien tidur. Kedua, dari segi perangkat lunak, meskipun Telegram sangat praktis untuk prototipe, kedepannya saya merencanakan pengembangan aplikasi mobile terdedikasi, misalnya berbasis Android. Aplikasi khusus ini nantinya bisa dihubungkan langsung dengan database cloud dan sistem informasi rumah sakit, sehingga riwayat panggilan darurat pasien dapat terekam sebagai data log aktivitas yang lebih rapi. Ketiga, untuk menanggulangi risiko putusnya Wi-Fi, saya bisa menambahkan modul jaringan cadangan pada hardware SP32, seperti modul GSM, sehingga alat tetap bisa mengirim SMS darurat ketika internet rumah sakit down. Terakhir, untuk meminimalisir alarm faktik atau resiko buzzer yang tidak terdengar, saya menyarankan pengembangan notifikasi berbasis wearable seperti smartwatch untuk perawat jaga. Pendekatan ini membuat notifikasi menjadi lebih personal, tepat sasaran, dan senyap. Melalui pengembangan-pengembangan ini, saya yakin Blink to Call dapat menjadi sistem penunjang medis yang sangat andal dan revolusioner. Tibalah kita pada bagian kesimpulan dari presentasi ini. Dari seluruh proses perancangan, pembuatan, hingga pengujian prototipe, dapat disimpulkan bahwa Blink to Call berhasil mewujudkan integrasi yang mulus antara pengolahan citra digital atau computer vision dan sistem Internet of Things atau IoT. Poin yang paling membanggakan dari proyek ini adalah tingkat fungsionalitas sistem yang mencapai 100%. Selama proses pengujian berlangsung, sistem terbukti bekerja dengan sempurna tanpa ada satupun kegagalan operasional, seperti kamera mendeteksi kedipan secara akurat melalui rumus R, sinyal terkirim secara real-time ke SP32, perangkat keras seperti buzzer dan LCD merespon dengan tepat, dan bot Telegram berhasil mengirimkan pesan peringatan seketika itu juga. Selain itu, logika operasional sistem seperti fitur anti-spam yang berfungsi dengan sangat baik sehingga menjamin alat ini tidak hanya canggih, tetapi juga aplikatif dan ramah terhadap beban kerja perawat di rumah sakit. Secara keseluruhan, Blink to Call terbukti menjadi sebuah solusi instrumentasi medis non-invasif yang efektif, efisien, dan sangat menjanjikan untuk membantu pasien dengan keterbatasan gerak motorik dalam kondisi darurat. Demikian presentasi proyek Blink to Call yang telah saya kembangkan. Saya berharap sistem ini menjadi solusi inovatif untuk membantu pasien dengan keterbatasan motorik berkomunikasi dengan perawat secara lebih mudah, cepat, dan efektif. Untuk penjelasan lengkap kode Arduino dan Python-nya sudah saya lampirkan di dalam deskripsi video. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Franky dan teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun pengembangan proyek ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.